Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafianti. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun mata kuliah yang saya ampu di semester ini adalah salah satunya ibadah dan muamalah. Mata kuliah ibadah dan muamalah merupakan mata kuliah wajib universitas yang memiliki bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester genap atau semester 2. Adapun mata kuliah ibadah dan muamalah sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki, yaitu komunikasi Islam. Dalam proses perkuliahan dilakukan selama 16 kali pertemuan dan kita akan menerapkan 3 konsep dalam pembelajaran. Yang pertama, konsep delivery, yang kedua interaction, yang ketiga assessment. Adapun konsep delivery berkaitan dengan bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan dan saya ajarkan kepada mahasiswa. Sedangkan konsep yang kedua, yaitu konsep interaction, berkaitan dengan sesi diskusi ataupun tanya jawab yang berlangsung di dalam proses perkuliahan yang dilakukan pada mata kuliah ibadah dan muamalah. Sedangkan konsep yang ketiga, yaitu assessment, yaitu pada konsep ini saya selaku dosen akan memberikan penilaian ataupun asesmen kepada mahasiswa, baik itu yang berupa sikap, kemudian keaktifan belajar, kemudian tugas mandiri atau praktek, kemudian tugas kelompok yang saya berikan pada mata kuliah ibadah dan muamalah. Deskripsi mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah wajib universitas yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mata kuliah ini akan membantu mahasiswa dalam memahami tentang ibadah dan muamalah agar sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah ibadah dan muamalah adalah yang pertama, mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal lainnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan muamalah sebagai paradigma keilmuan. Yang ketiga, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat, mahasiswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas al-Islam dan kemuhammadiyahan di instansi lain, komunitas akademik maupun masyarakat umum. Dari 4 capaian pembelajaran mata kuliah ibadah dan muamalah, maka akan terdapat 7 kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang pertama, mahasiswa memahami dan menyepakati kontrak perkuliahan bersama dosen mata kuliah. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan, mematuhi, menyesuaikan pelaksanaan ibadah dan toharoh secara lengkap dan sempurna sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah makbulah. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan seluruh rangkaian sholat, puasa, haji sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah makbulah. Yang keempat, mahasiswa mampu menyelenggarakan fardu kifayah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah makbulah dan memadukan akhlak mahmudah atau akhlak mulia pada waktu, tempat, dan suasana apapun, bahkan menyebarkan kepada lingkungan. Kelima, mahasiswa mampu merasionalkan dan meyakini muamalah secara islami. Yang keenam, mahasiswa mampu mengkreasikan dan menggunakan Islam dan persoalan kehidupan, harta, jabatan, pribadi, dan masyarakat berkualitas dalam Islam. Dan yang ketujuh, mampu mendeteksi, memilah, dan menggunakan ibadah maliyah dalam Islam. Adapun materinya adalah yang pertama, hakikat ibadah dan konsep toharoh, yang kedua konsep sholat, yang ketiga konsep puasa, yang keempat konsep haji, yang kelima konsep penyelenggaraan jenazah, yang keenam konsep akhlak, yang ketujuh muamalah, yang kedelapan Islam dan persoalan kehidupan dan pekerjaan, yang kesembilan Islam dan masalah harta dan jabatan, yang kesepuluh pribadi dan masyarakat berkualitas dalam konsep Islam, yang ke-11 ibadah maliyah. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ibadah dan muamalah meliputi 1. Unsur dosen, yang kedua unsur mahasiswa, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat fasilitas pendukung yang akan mempermudah proses pembelajaran.
Pada mata kuliah ini, kita mengedepankan prosedur interaksi antara dosen dan mahasiswa, sehingga jika terjadi interaksi yang baik antara dosen dengan mahasiswa, maka akan mendapatkan proses pembelajaran yang cukup baik, dan pentransferan ilmu pengetahuan antara dosen dan mahasiswa juga dengan baik pula. Metode perkuliahan saat ini, tepatnya semester genap atau semester 2 di bulan Februari tahun 2023, pada mata kuliah Ibadah dan Muamalah di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menggunakan proses tatap muka atau langsung. Namun dalam pelaksanaannya penggunaan e-learning tetap dioptimalkan, yaitu digunakan untuk membagikan materi perkuliahan selama 16 kali pertemuan serta mendiskusikan terkait materi yang sudah dipelajari oleh mahasiswa namun belum dikuasai secara penuh oleh mahasiswa. Selain itu juga menggunakan WA Group sebagai wadah untuk berbagi informasi antara dosen dengan mahasiswa pada mata kuliah Ibadah dan Muamalah. Perkuliahan ini juga mengedepankan keaktifan mahasiswa dengan cara membuat kelompok diskusi untuk mendiskusikan terkait materi pembelajaran yang menjadi tugas yang harus diselesaikan secara berkelompok. Selain itu, kemampuan mahasiswa dalam berpraktek seperti toharo, sholat, kemudian penyelenggaraan jenazah juga merupakan unsur penilaian. Sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS dan ketentuan kampus, di mana bobot penilaian meliputi yang pertama kehadiran 10%, meliputi sikap dan attitude. Yang kedua, tugas 20%, meliputi penguasaan materi, kerjasama, dan praktek. Yang ketiga, UTS 30% yang dilaksanakan di pertemuan ke-8. Yang keempat, UAS sebanyak 40% yang dilakukan di akhir pertemuan, yaitu di pertemuan 16. Demikianlah gambaran tentang mata kuliah Ibadah dan Muamalah. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video perkuliahan saya yang dilakukan secara tatap muka atau offline, yaitu di pertemuan kedua mata kuliah Ibadah dan Muamalah di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita bertemu kembali, tepatnya di pertemuan yang kedua. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Siti Nur Aulia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah berhadir. Hari ini kita akan memulai materi terkait dengan hakikat ibadah dan konsep toharoh. Kita akan membahas terkait dengan pengertian, klasifikasi, makna, dan prinsip ibadah itu sendiri. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan konsep toharoh berkaitan dengan fungsi, alat, dan sebab-sebab bertoharoh. Oke, baik. Kita masuk di poin yang pertama terkait dengan definisi ibadah. Saya yakin dan percaya teman-teman semuanya sudah melakukan ibadah. Sama-sama kita pahami bersama terkait definisi ibadah, yaitu bertakarub ataupun mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah. Dalam hal ini yang perlu dipahami bersama adalah bahwasanya ketika teman-teman melakukan ibadah, bukan hanya sebatas melakukan ritual saja, tapi lebih kepada implementasinya dari ibadah yang sudah kalian lakukan itu. Sehingga ada keterkaitan apa yang kalian ketahui dengan apa yang kalian amalkan. Karena pengetahuan itu tidak cukup hanya sekedar diketahui, tapi juga harus diamalkan. Ya. Oke. Seperti kita ketahui bersama kawan-kawan, klasifikasi ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah umum atau yang sering kita kenal dengan ibadah ghairul mahdhur. Yang kedua ibadah khusus ataupun ibadah mahdhur. Di sini teman-teman tidak usah bingung dalam memahami mana yang ibadah mahdhur dan mana yang ibadah ghairul mahdhur. Sederhananya berkaitan dengan ibadah mahdhur, ya, namanya mahdhur, ibadah mahdhur, yaitu ibadah yang secara khusus sudah ada ketentuan dan syariatnya. Sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat, kemudian puasa ataupun zakat. Itu sudah ada ketentuannya.
Sedangkan ibadah umum ataupun ibadah ghairu mahdhah atau istilah lainnya hablum minan nas, ibadah yang menurut Allah itu baik dan kita laksanakan serta tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Artinya, contohnya senyum, tidak ada aturan khusus senyum itu bagaimana, harus simetris kah atau bagaimana. Tapi karena senyum itu bagian dari kebaikan, maka itu boleh untuk dilaksanakan. Oke, teman-teman paham terkait dengan klasifikasi ibadah ini? Terima kasih, kita lanjutkan. Oke, makna ibadah di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman bisa lihat di slide, itu ada Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Sama-sama kita pahami. Dan yang artinya ini perlu kita pahami bersama supaya kita mengetahui apa makna ibadah di dalam Al-Quran itu. Di Quran surah Az-Zariyat ayat 56 artinya bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, menyembah. Dan menyembah yang dimaksud di sini adalah beribadah. Itu dia. Jadi teman-teman harus menyadari di sini bahwasanya fungsi kehadiran kita diciptakannya di dunia ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis mana ibadah? Dalam beribadah kita harus berkeyakinan bahwasanya ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihatnya. Maka apabila kamu tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Hal ini bisa kita pahami bersama dalam implementasinya dalam menjalankan ibadah, bukan semata-mata karena kita dilihat oleh orang lain lantas kita beribadah, tapi karena kita benar-benar menyadari bahwasanya di dalam setiap keadaan kita, dimanapun kita berada, tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip ibadah ini perlu teman-teman. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Apapun ceritanya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu ya berdasarkan niatnya. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena keterpaksaan, bukan karena akan mendapatkan reward ataupun karena mendapatkan imbalan. Benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena apa atau karena siapa. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan perantara ataupun wasilah. Kita harus memahami di sini ketika beribadah, kita benar-benar sedang berinteraksi dengan Allah, bukan melalui perantara. Jadi ketika Islam kita sudah kafah, tidak ada lagi kita yang misalnya melalui perantara, datang seperti ke kuburan atau menyembah pohon. Dengan jalan seperti itu beranggapan bahwasanya akan mendapatkan rezeki yang lebih melalui perantara. Sementara yang disyariatkan kepada kita adalah beribadah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam konsep ini perintah yang kita jalankan sifatnya adalah ta'abbudi. Kita hanya taat, tunduk dan patuh, tidak punya hak untuk merubah. Misalnya ketika di sholat sudah ada rukun sholat, sistematikanya dari mulai takbiratul ihram sampai ke salam, tertib, tidak diperbolehkan menurut selera kita. Itu tidak diperbolehkan dalam beribadah. Kemudian yang kelima itu adalah seimbang antara dunia dan akhirat. Ibadah yang kita lakukan, kita menyeimbangkan antara apa yang menjadi kewajiban kita di dunia, juga mengumpulkan bekal untuk kita jadikan persiapan menuju kampung yang sesungguhnya. Yang keenam, tidak berlebihan. Dalam konteks ini, ketika kita salah memahami, maka akan muncul yang namanya aktivitas seperti ibadahnya seolah-olah dalam kategori tanda kutip berlebihan, tapi dia mengabaikan bagaimana dia berinteraksi sosial dengan tetangga-tetangganya. Ini juga tidak baik. Dan yang paling penting, 7, mudah, bukan berarti meremehkan. Kemudian dan meringankan, bukan mempersulit. Contohnya teman-teman, dalam kondisi sakit tidak bisa terkena air, maka bisa dengan cara tayamum. Atau ketika sholat tidak bisa berdiri, boleh duduk. Itu dia. Kalau duduk juga nggak sanggup, juga boleh berbaring. Itu dia. Bukan tidur ya kawan-kawan. Kalau tidur itu berarti matanya terpejam dan benar-benar tidur, tapi berbaring. Itu dia. Bisa dipahami teman-teman terkait dengan basic ibadah? Oke, ada pertanyaan?
tidak ada. Kita lanjutkan. Ini yang penting, fungsi ibadah. Yang pertama sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal manusia di akhirat kelak. Apapun ceritanya yang kita lakukan itu untuk kepentingan kita di akhirat. Maka di sini perlu kita pahami teman-teman supaya apa? Kita nggak merasa lelah, nggak merasa capek ketika beribadah di dunia. Karena apa? Karena kita menyadari yang kita lakukan di dunia adalah sebagai bekal untuk di akhirat. Ini penting supaya kita nggak mengeluh ketika beribadah itu. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kita pahami bersama, kita tahu kenyataannya. Ketika kita tidak beribadah, kapan kita bisa dekat ke Allah? Makanya sebagai umat Islam kita harus menjaga komunikasi dengan Allah. Caranya bagaimana? Beribadah. Oke. Selanjutnya, sebagai wujud syukur manusia kepada Allah yang telah memberikan banyak karunia-Nya. Nah, dalam hal ini kita sudah diberikan banyak nikmat. Mulai dari bangun tidur tadi pagi, ya kan? Kita sudah diberikan nikmat hingga bisa sampai ke ruang perkuliahan hari ini. Jadi kita perlu bersyukur. Bentuk syukur kita tidak cukup dengan melafazkan hamdalah saja, tapi perlu dieksekusi dengan bukti nyata. Apa itu? Iya, beribadah dalam bentuk sholat. Kemudian yang keempat, sebagai sarana untuk mencari ridha Allah. Apapun ceritanya, sholat itu penting, betul? Pentingnya itu sehingga kita nggak sampai seperti di prinsip yang tadi meremehkan, tidak diperbolehkan. Artinya apa? Bukan karena kita butuh akan sesuatu lantas sholat, tapi ketika kita tidak butuh, kita tidak sholat, meninggalkan sholat. Tidak baik untuk yang seperti itu. Harapannya adalah dengan memahami Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tadi, kita paham apa yang menjadi tujuan dan fungsi kita hidup di dunia ini, supaya dengan penuh kesadaran dalam menjalankan ibadah. Oke. Ada yang tahu apa itu taharah? Boleh angkat tangan teman-teman, silahkan. Bersuci. Baik. Bersuci dari apa? Dari hadas besar dan hadas kecil. Oke, teman-teman bisa lihat di slide. Secara bahasa benar tadi bersuci, bersih, ya kan? Dari hadas dan najis, ya kotoran. Teman-teman di sini yang harus bisa dipahami bersama adalah apa itu hadas dan apa itu najis, sehingga tahu cara mensucikannya, sehingga tidak terhalang kesempurnaan ibadah kita. Oke. Selanjutnya, Allah sangat menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kalian bisa lihat, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 222. Ya. Di hadisnya juga jelas, bisa dibaca hadisnya. Dalam kondisi bagaimanapun, kita harus sholat seperti gambar yang kalian lihat. Luar biasa ya. Oke. Baik teman-teman, di sini kita akan bahas terkait dengan benda-benda yang bisa disucikan, kemudian bahan untuk mensucikan dan cara mensucikan najis. Oke, yang pertama najis, apa itu sebenarnya najis? Nah, ketika kita berbicara najis, otomatis berbeda dengan hadas. Kalau najis, dia di luar kondisi tubuh kita, berarti sudah di luar posisinya, kotoran. Ya. Apakah itu yang mengenai tubuh kita, pakaian kita, atau tempat ibadah kita? Makanya ketika kita akan beribadah, benar-benar memastikan apakah ketika komponen tersebut sudah bersih atau suci dari hadas ataupun najis, sehingga kita bisa tenang dalam menjalankan ibadah. Oke, ini macam-macam najis ya. Kita bahas satu persatu. Najis mughalladhah, najis berat. Ada yang tahu contohnya? Angkat tangannya. Ya. Oke. Berarti cara mensucikannya adalah diusap dengan tanah, dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Atau bahasa yang kita pahami adalah dengan cara disamak. Ya, itu dia. Artinya dengan air yang dicampur dengan tanah dengan 7 kali siraman. Bisa disiraman yang pertama disiram dengan air yang mengalir bagian yang terkena najis tadi. Kemudian di siraman yang kedua itu air yang dicampur dengan tanah. Baru sisanya dengan air yang
mengalir supaya apa? Dipastikan benar-benar bersih. Kemudian najis yang kedua, mutawasithah, pertengahan dulu ya. Najis sedang. Cukup dengan menghilang warnanya, bentuknya, darah haid, nifas dan tinja dan lain-lain. Jadi ketika terkena itu silahkan disiram ya. Atau kalau di bahasa kita lebih baik langsung dicuci seandainya pakaian kita terkena najis mutawasithah. Kemudian yang ketiga itu ada najis mukhaffafah ataupun najis ringan. Ada yang tahu ini contohnya apa, kawan-kawan? Ya, benar. Ya, artinya ya, bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibu. Artinya usia bayi tersebut ada di kisaran 0 sampai 6 bulan. Jadi masih ASI saja, belum ada makanan lain yang masuk selain ASI. Yang pertama itu air mutlak, atau kalau kita sering mendengar itu adalah air yang suci dan mensucikan. Contohnya adalah air hujan, salju, air es yang sudah hancur kembali, sudah mencair. Ibarat es batu sudah mencair, maka air itu, air suci adalah mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua air mustakmal, air yang terpakai. Ini misalnya air yang sisa bekas wudhu kita ataupun bekas mandi, itu bisa digunakan kembali. Namun kalau dalam kondisi real biasanya dipergunakan bukan untuk mandi, ya kan? Tapi lebih pemanfaatan misalnya untuk menyiram bunga, nah, seperti itu. Jadi airnya tidak dibuang secara mubazir. Kemudian yang ketiga adalah air campur. Nah, ini dia. Misalnya air kapur barus, air mawar dan sebagainya. Dalam hal ini biasanya jenazah yang pakai air kapur barus. Kalau masih normal itu belum ya. Itu dia. Kemudian yang selanjutnya itu ada air perahan. Nah, dalam hal ini saya yakin dan percaya tidak ada di antara kalian yang bersuci dengan menggunakan air perahan ini. Betul ya? Karena contohnya itu jelas air jus, ya kan? Air lira, air kelapa, ya. Artinya kemudian kalian nggak akan mungkin bersuci dengan air perahan ini. Kemudian air najis, dari namanya saja sudah air najis, otomatis tidak suci dan tidak mensucikan. Ini hanya sebagai kisah, kalian bisa lihat terus sehingga dimasukkan ke dalam hadis, ya kan? Yang artinya jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sendalnya, maka sesungguhnya debu atau tanah menjadi penyuci baginya. Tapi dalam konteks ini, seandainya mungkin terpijak oleh kita, itu akan kita basuh atau kita cuci, ya. Tinggal lihat konteksnya, di bagian mana kalian mensucikannya dan solusinya bagaimana. Kemudian yang ketiga itu adalah batu dan benda padat yang dapat menyerap kotoran. Kata kuncinya menyerap kotoran. Nah, kalian bisa lihat kisahnya kawan-kawan. Pada saat tidak ada air, Nabi bersuci dengan menggunakan 3 batu. Iya, 3 batu. Dalam hal ini kalian bisa pahami 3 batu itu berarti ada 3 batu yang digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, tadi najis sudah, sekarang hadas. Karena ketika kita akan beribadah, kita juga harus suci dari yang namanya hadas. Nah, kebalikan dari najis tadi. Kalau najis di luar diri kita, kalau ketia hadas adalah dari dalam diri kita. Artinya, segala sesuatu yang keluar dari diri kita melalui 2 jalan. 2 jalan ini yang harus kita pahami bersama. Sehingga kita tahu nanti untuk mensucikannya bagaimana. Oke, pembagiannya. Tadi pengertiannya sudah. Hadas besar. Hadas besar. Teman-teman di sini harus memahami cara mensucikannya bagaimana. Ketika kalian tahu cara mensucikannya bagaimana, maka kalian dalam kondisi tertentu tahu solusinya bagaimana. Hadas besar, contohnya apa? Haid. Itu dia. Kenapa haid
Berbeda dengan buang air besar, cara mensucikannya harus dengan istinja, tidak perlu mandi wajib. Di sini yang harus teman-teman perhatikan bersama, ketahui bersama. Dari cara mensucikannya, sehingga kita tahu mengkategorikannya apakah dengan cara mandi wajib atau cukup dengan istinja dan berwudu, sehingga kita bisa menempatkan apakah masuk kategori hadas besar atau hadas kecil. Berarti hadas besar ada haid, nifas, ya mimpi basah, bersetubuh bagi suami istri. Sedangkan hadas kecil itu tadi buang air besar, buang air kecil, dan buang angin, yang cara mensucikannya cukup dengan istinja ataupun berwudu ketika akan berwudu. Adapun caranya yang pertama adalah cukup dengan niat melafazkan basmalah di kamar mandi, cukup di dalam hati. Kemudian mencuci tangan 3 kali tangan kanan dan 3 kali tangan kiri. Kemudian berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali. Selanjutnya ya membasuh wajah, itu dia, sampai batas tumbuhnya rambut, menyala-nyala mata, dan ya menyilang-nyilangi jenggot bagi yang memiliki. Berapa kali? 3 kali. Kemudian tangan, dari mana itu? Ujung jari sampai ke siku, dibantu dengan tangan kanannya supaya sempurna. Berapa kali? 3 kali kanan dan 3 kali kiri. Selanjutnya ya mengusap, bukan membasuh teman-teman, mengusap kepala dari awal tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk, kemudian kembali ke permulaan, lanjut ke telinga, jari telunjuk masuk ke dalam lubang telinga, dan ibu jari mengusap daun telinga bagian luar. Cukup berapa kali? 1 kali. Oke, yang terakhir ya membasuh kaki dari ujung jari sampai ke mata kaki, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Oke, setelah itu membaca doa. Ya, apa doanya kawan-kawan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lakukan ketika tidak ada air, ya. Caranya yang pertama, niat dengan melafazkan basmalah, kemudian meletakkan kedua tangan di atas debu bersih, kemudian kita tiup, kemudian mengusap wajah, kemudian dilanjutkan mengusap punggung tangan kanan sampai ke pergelangan, begitu sebaliknya. Selesai, cukup. Begitulah cara bertayamum. Niat sudah tentu, kemudian mencuci tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Kemudian, nah ini yang bisa dicontoh kawan-kawan, ya, membersihkan farji, ya, membersihkan farji dengan tangan kiri dibersihkan, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu, ya, berwudu layaknya hendak sholat, seperti yang kita bahas tadi kawan-kawan, ya kan? Setelah berwudu, kita mengambil air pakai gayung, kemudian ya menyilang-nyilangi rambut, ya, secukupnya. Itu ya, itu kata kuncinya. Setelah itu menyiram kepala tanpa harus kita pisah bagian kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian menyiram bagian tubuh kita bagian kanan 3 kali, bagian tubuh kita yang kiri 3 kali. Kemudian yang terakhir, ya, mandi seperti biasa menggunakan sabun, gosok secara sudut, dibilas, dan terakhir baru disiram kaki 3 kali kanan dan 3 kali kiri. Itu dia tata cara mandi wajib. Oke, kita yang terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Doa kita.